Baik, kita bahas satu-satu apa yang menyebabkan anak itu menjadi susah untuk belajar. Yang pertama adalah gaya belajarnya tidak cocok. Gaya belajar itu ada 3, ya. Jadi ada anak yang kuat sekali dalam belajar itu dengan melalui pendengarannya, yaitu as-sam'. Terus kemudian ada juga anak yang dominan dalam belajar itu dengan menggunakan penglihatannya, al-basor, ya. Dan ada juga anak yang dominan menggunakan perasaannya. Akhirnya dia banyak bergerak, banyak menyentuh untuk merasakan. Itu dengan menggunakan al-fuad, yaitu alatnya hati untuk merasakan. Ini jadi ada 3 gaya belajar anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan pada diri kalian itu adalah pendengaran, penglihatan, dan fuad. Yaitu fuad adalah ada yang mengartikan mata hati. Ini. Nah, maka kita perlu mengetahui anak kita itu condongnya kemana. Memang secara umum 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar mendengar, melihat, dan merasakan, itu masing-masing anak memiliki, hanya kadarnya yang berbeda-beda. Ada yang kuat di mendengar, ya, kemudian melihat dan merasakannya lemah. Ada yang kuat di merasakan, sehingga anaknya aktifnya luar biasa, yang disebut dengan hiperaktif atau kinestetik. Ada yang kuat di penglihatan, sehingga kalau belajar di tempat yang agak redup dia nggak nyaman. Nah, ini perlu kita ketahui sehingga gaya belajar mereka dalam di rumah atau mungkin di sekolah, para pendidik dan orang tua bisa memfasilitasi mereka cocok dengan gaya belajarnya. Nah, kalau anak sudah misal mendengar, dia gaya belajarnya mendengar, dan kemudian banyak sekali dalam penyampaian pelajaran itu banyak mendengar, maka insya Allah dia akan lebih nyaman. Ini. Jadi kita ambil contoh-contoh sekarang ya tentang 3 gaya belajar ini. Yang pertama, gaya belajar mendengar. Anak yang memiliki gaya belajar mendengar ini itu cenderung untuk mengambil ilmu, ya, atau istilahnya itu pintu ilmu bagi dirinya adalah melalui pendengaran. Jadi pendengaran itu bukan hanya telinga, itu sebuah sistem pendengaran bahkan sampai kepada saraf. Ini ya, bukan hanya telinga. Maka dia sangat mudah menyerap pelajaran, dia sangat mudah untuk menerima ilmu itu melalui pendengarannya. Anak yang demikian ini biasanya kalau disuruh belajar banyak membaca, ya, kemudian dia harus konsentrasi dengan melihat, atau mungkin ditambah lagi dengan banyak bergerak, dia tidak nyaman. Dia sangat nyaman belajar dengan mendengarkan. Nah, apa yang harus orang tua lakukan dengan anak yang suka mendengarkan ini? Yaitu sering dengan pelajaran itu dibacakan, orang tua yang membacakan, anak mendengar itu lebih nyaman, ya. Atau mungkin kalau dia menghafal Al-Quran dengan menggunakan audio, menggunakan MP3 player, disetelkan dengan speaker, dia akan nyaman sekali belajar dengan hal itu. Namun kalau dia mungkin dipaksa harus duduk, kemudian harus membaca, itu bisa keberatan dia karena mungkin gaya belajarnya dominan di mendengar. Terus ada juga anak yang dominan di melihat, ya, yaitu dia lebih suka membaca daripada mendengar. Satu sisi kita mungkin dalam mengajarkan ke anak ini banyak dengan kata-kata, ya, tidak banyak dengan visual atau tulisan, sehingga anak merasa kesulitan untuk konsentrasi dengan menggunakan pendengarannya karena dia kuat di penglihatan. Nah, makanya menyikapi anak seperti ini ya kita sering-sering untuk memfasilitasi anak dengan media-media visual yang mana dia belajar dengan menggunakan penglihatannya, dan penglihatan itu adalah pintu ilmu yang paling dominan pada dirinya. Ini. Terus kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, anak yang gaya belajarnya adalah merasakan. Kalau sudah anak memiliki gaya belajar merasakan ini, dia nggak nyaman duduk mendengar, nggak nyaman duduk untuk melihat, makanya dia kecenderungan banyak bergerak.
karena dia akan merasakan sesuatu apabila menyentuh ya atau bergerak dan sebagainya. Maka anak yang memiliki gaya belajar yang merasakan aktifnya ini menjadikan anak ini malah dicap, ya sering dicap menjadi anak yang malas belajar, anak nakal, anak bermasalah. Padahal sebenarnya tidak, hanya orang tua dan guru yang tidak paham tentang gaya belajar dia yang kinestetik tadi, yang suka merasakan tadi. Nah ini akhirnya orang tua harus memahami tentang hal ini. Ya, anak saya masuk kepada gaya belajar yang mana, maka metodenya disesuaikan.